Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube gue. Kali ini gue mendapatkan konten dadakan yang luar biasa banget. Kenapa? Karena tadi pada saat gue berkunjung ke saudaranya Nadia, saudara Nadia punya karyawan di Pisang Bapitnya itu adalah sosok orang yang korban bullying. Kenapa gue sangat concern dengan korban bullying? Karena kisahnya tuh luar biasa banget dan belum tentu kalian itu kuat menghadapi dia. Ini kita langsung aja ke orang yang tadi curhat sama gue. Kisahnya luar biasa banget. Ini tujuannya bukan untuk mempermalukan dia, bukan, tapi untuk menjadi pembelajaran buat kalian semuanya. Bahwa bullying itu sangat bahaya dan efeknya bisa sampai ke perkembangannya dia sendiri. Seorang wanita usia 15 tahun yang bernama... Namanya siapa? Siapa? Ide. Namanya Ide. Ide, ini kan Kak Lutfi sama Kak Nadia. Dan kan kamu cerita ya kan ke kakak gitu. Terus kakak tanya, boleh nggak kalau kakak rekam untuk berbagi pengalaman cerita ini gitu? Boleh nggak? Boleh ya. Apa? Boleh ya. Oke. Jadi Ida, coba kamu ceritain. Kamu itu sekarang usia berapa? 15 tahun. 15 tahun. Asli dari mana? Aku dari Banjar. Oh, dari Banjar, Kalimantan Selatan. Suaranya kenceng nggak apa-apa. Oke? Ya? Usia berapa? 15 tahun. Nah, 15 tahun dari Banjar. Sekarang kamu kelas berapa? Kelas 1. Satu apa? SD. SD. 1 SD. Jadi kalian bayangin nggak? 15 Usia 15 tahun masih kelas 1 SD. Kenapa? Itu pasti ada sebabnya. Kenapa kok masih udah 15 tahun masih sekolah SD gitu, kelas 1 gitu, kenapa? Karena Ditelanjangi orang. Apa? Ditelanjangi orang. Pernah apa? ditelanjangin orang. Itu Pernah waktu ditelanjangin sekolah, orang. waktu Bilangnya SD. ke situ aja enggak apa-apa. Waktu di mana ditelanjangin orang? Waktu di sekolah lalu dikunci pintu. Ditelanjangin orang waktu di sekolah terus kunci pintu. Yang lakuin siapa? Cowok Cowok. Berapa Teman-temannya? sebanyak. Banyak. Itu teman-teman sekolahnya? Iya. Terus sering dikata-katain gitu. Kayak dikatain, kamu kan dikata-katain. Kata-katain apa? Kata-katain apa? Katanya Hah? Katanya apa? apa tuh? Gak apa-apa, gak usah malu. Dia gak ada kok. Apa? Hah? Katanya apa, Indah? Oh yaudah, gak apa-apa. Oke. Itu udah lama kejadiannya? Lama. Udah lama. Lama. Masih ingat orangnya, masih ingat? Masih Nama-namanya masih ingat? ingat. Terus kalau ketemu sama orang-orangnya yang dulu pernah ngelakuin ke kamu pengen nyampein apa? Bilang ke sini. Dia mau nyampain. Mau bilang apa? Kamu jahat kah atau apa? Jahat orangnya. Kamu jahat orangnya. Tapi kamu maafin nggak dia sampai sejauh ini atau belum? Maafin aja. Berhati besar loh. Luar biasa. Jadi dari ceritanya dia itu dia pernah dibully pada saat sekolah. Kelas berapa waktu itu? Waktu kelas 1 SD dia dibully sama teman-temannya, bahkan sampai pernah ditelanjangin sama teman-temannya di usianya. Dikunciin dalam kelas. Dipukul pakai kayu juga ya? Dipukul pakai kayu juga Iya. sama teman-temannya. Terus ketahuan nggak sama orang lain? Gak ketahuan. Nggak ada yang ketahuan. Nggak ada. Buka aja kan. Dilakukan itu berkali-kali. Iya. Astagfirullah. Berapa kali? Dua kali? Berapa kali? 3 kali? 3 kali. Orang tua kamu tahu nggak kejadian itu? Tahu. Terus Kata apa yang mama dilakuin? dilawan, jangan diam. Nggak berani, orangnya cowok. Gak berani sama jadi cowok. kamu nggak berani karena dia cowok gitu. Oke, terus dari pengalaman itu sampai kamu akhirnya berani untuk sekolah, berapa lama? Sampai Sekarang ya baru Iya. berani sekolah. iya. Kalau sekolah lagi sama teman-teman berani gak? Nggak berani. Nggak berani. Jadi sampai sekarang ya trauma ya? Takut ya? Takut mau sekolah. Tuh. Seorang anak yang pengen sekolah, tapi karena kena bulian dari teman-temannya dia jadi nggak berani sekolah gitu loh. Jadi please lah, respect each other people gitu loh. Jadi jangan sampai di Indonesia itu kayak gini terus berkembang, terus banyak korban-korbannya. Ini dia masih kuat untuk menjalani hidup. Belum tentu. Banyak orang yang nggak kuat akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dan alhamdulillahnya seorang
siapa Indah? Ida. Ida itu bertemu dengan sosok Julak atau pamannya dia yang berhati besar dengan memahami keadaannya dia. Bahkan Julak ini mensekolahkan. Betul, di sekolah sama Julak? Iya. Disekolahkan sama Julak, dinasehatin untuk berani sekolah, dijaga oleh Julak pamannya dari Nadia ini, bahkan diberikan cara untuk bekerja seperti apa menjaga di tempat pisang gapitnya ya. Jadi bukan di sini bukan mengajarkan bekerja di bawah umur, tapi membimbing. Dia pernah menjadi korban bullying di usianya sudah 15 tahun. Dia diajari untuk mencari uang tapi dengan bimbingan, bukan dengan paksaan bekerjanya. Bahkan Julak juga tadi cerita selalu bilang sama Ida, kalau kamu lagi sakit, capek ataupun lagi nggak bisa apa-apa, bilang sama Julak, kita bantu, kita ajarin. Jadikan ini bukan untuk tempat bekerja di tempat Julak, tapi untuk belajar buat kamu. Karena Ida sudah usia 15 tahun. Walaupun pendidikannya terlambat pada saat usia 15 tahun, sekarang masih SD kelas 1. Satu hal yang paling penting, sampai sekarang Ida ini tidak bisa yang namanya sampai sekarang Ida ini tidak bisa namanya membaca tulisan. Betul? Kamu nggak bisa baca tulisan? Nggak bisa. Tulisan ini hitung bisa. coba ini ada tulisan ini, apa tulisannya? Ini apa? Bisa? Nggak bisa sama sekali. Satu huruf nggak tahu. Ini huruf apa tahu nggak? G. Ini Nih? G. Iya. Ini Nggak tahu. Ini Il. nggak tahu. Jadi ini adalah tulisan dari Gajah Mada, tapi seorang Ida itu tidak bisa membaca. Gue di sini pengen ngangkat kisahnya Ida dan membantu. Siapa tahu dari antara kalian peduli dengan Ida. Ida berkenan kalau ninggalin nomor rekening Ida sendiri, supaya siapa tahu ada pengen orang membantu Ida untuk masa pendidikannya Ida, untuk jenjang kedepannya Ida, masa depan Ida gitu. Mau? Mau. Ya. Kalau punya uangnya buat apa kira-kira? Buat apa ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Buat orang tua, buat mama papa masih ada kan? Masih ada. Mama di mana? Mama di Banjar. Papa? Papa di Banjar. Kerjanya apa? Kerjanya ngangkat beras. Oh, ngangkat Angkat beras. Oke, jadi kalau apa? Becak bapaknya. Kalau nanti Ida ditaruh nomor rekening banyak orang yang pengen membantu Ida, uangnya pakai buat apa nih? Jawab. Yang kenceng dong. Kenceng buat apa uangnya? Sekolah. Buat apa? Buat apa? Nggak tahu juga. Tapi kalau difasilitasin sama teman-teman yang di sini untuk biaya sekolah mau ya. Tapi harus belajar. Iya. Nggak boleh takut lagi sama orang. Ya? Nggak boleh takut sama teman-teman. Terus rajin ya. Terus rajin. Oke? Iya. Ada pesan nggak buat mama papa? Hah? Ini ngomong Nggak yang ada. aja ngomong, nggak apa-apa. Buat mama apa pesannya? Atau kangen mau ketemu? Enggak. Enggak. Nggak, oke. Ya sudah. Ida, kakak izin untuk share video ini boleh? Bilang dong sini, boleh kakak gitu. Boleh. Ini nggak ada paksaan ya dari kami ya. Iya, boleh. Boleh. Iya. Memang Ida pengen bercerita supaya orang-orang tahu kalau membuli itu efeknya bisa kayak Ida gitu. Ya. Iya. Oke. Sedikit kisah dari Ida ini semoga bisa menginspirasi kita semuanya. Please stop cyberbullying, stop bullying sama anak kecil ataupun sama siapapun. Bahkan gue pernah punya bukti bahwa bullying terhadap diri gue sendiri pernah dilakukan sama orang yang berusia 39 tahun, berasal dari Kalimantan Timur. Kebetulan saya tahu orangnya, saya cari tahu, dia bikin video minta maaf. Untung aja dia bikin video minta maaf. Kalau tidak itu sudah saya laporkan ke Polres Jakarta Selatan. Satu kisah dari Ida ini semoga bisa menginspirasi kalian semuanya. Jika kalian punya hati yang besar, saya akan tinggalkan nomor rekening ini. Semua uang tersebut akan diberikan kepada Ida, berapapun nilainya, bukan masalah besar atau kecilnya, tapi seberapa peduli ya kalian dengan mereka. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya dari gua, Lutfi dan Nadia. Sama siapa? Dan Ida. Dadah. Dadah dong, semangat gitu. Jangan lupa nonton. Coba. Gitu. Jangan lupa nonton. Yang kenceng. Nonton.
Jangan lupa nonton vlog Lutfi Agizal di YouTube. Oke deh. Jadi Ida itu sampai akhirnya dia malu dengan ketemu orang, bicara dengan orang pun tidak berani melihat tatap matanya, mengeluarkan suaranya pun tidak berani, hanya berani dengan Julak dia bicara. Pengen tahu sosok Julak? Sedikit lah. Julak boleh Julak. Enggak apa-apa Julak, sedikit Julak. Sebelum closing. Enggak apa-apa, sini aja duduk sini. Sini enggak muat frame-nya, sini. Nah, inilah Julak. Julak adalah pamannya Nadia, berasal dari Samarinda. Dia mengasuh Ida sampai detik ini. Kisah Ida ini benar nggak sih Julak yang tadi diceritain? Ya kalau menurut dia itu benar, tapi saya itu belum sampai ke orang tuanya gitu masalah itu. Jadi hanya satu pihak kan pembicaraannya itu. Mungkin kalau kita tanya dengan keluarganya yang lebih dekat atau orang tuanya, sepertinya sih kalau anak kecil tuh banyak betulnya daripada bohongnya gitu. Setuju. Tapi di sini ada pamannya. Oh, ada pamannya. Ya. Kerja tempat saya juga. Oh, oke. Tukang parkir dia. Oke. Adek mamanya. Terus gimana nih Julak selama merawat Ida ataupun mengajarin untuk cara bertahan hidup, bahkan sampai disekolahkan, sampai diajarin cara bekerja yang baik gitu. Saya tuh sebenarnya bukan menyuruh dia kerja tempat saya. Cuma saya tuh hanya prihatin, terutama lingkup keluarganya juga orang yang harus ditolong gitu. Jadi saya tuh gitu nah. Pingin dia itu ya tahulah seperti orang-orang sekarang itu, tahu baca atau apa gitu. Nah, hanya itu saya mendidik itu, dan dia juga sudah kami anggap seperti keluarga sendiri. Tiap puasa dekat Lebaran saya antar ke Banjarmasin. Habis Lebaran datang jemput. Dan pada saat di tempat Julak bekerja itu tidak pernah ada unsur paksaan untuk bekerja ya? Nggak ada. Sesuka dia mau ngapa? Sesuka dia. Gitu ya? Dia mau kerja. Kadang-kadang di rumah pun dia nggak betah, mau turun ke warung gitu. Udah warung. Tinggal di sini? Di sini. Tinggal di sini? Iya. Udah berapa lama Julak? Udah 2 tahun lebih ya. 2 tahun lebih. Luar biasa. Ya sudah, Julak tadi saya bilang kalau ini boleh direkam dan di-share ini. Lalu saya minta nomor rekening untuk membantu Ida. Ya siapa tahu banyak orang yang berdonasi, peduli dengan pendidikannya. Bahkan pemerintah mungkin bisa melihat, terutama pemerintah Samarinda Kalimantan Timur, kalaupun mau mention dia. Nanti kan nomor rekening mana Julak? Punya Julak Bini aja. Julak Bini. Oke, dan 100% uang akan diberikan kepada Ida, bahkan malah selalu ditambahin ya. Ini tambah terus banyak duitnya ini. Oh ya, dari Julak. Oh iya. Dari kerja tuh ada ya, bulan puasa kan pulang berangkat. Kasih orang tua dia. Dia mau beli apa dibelikan. Oh, oke. Sudah. Terima kasih Julak. Sampai ketemu di kisah selanjutnya. Gue Lutfi Agizal, pamit undur diri.